Kebakaran terjadi pada sebuah rumah di kawasan padat penduduk, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membakar atap rumah. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemblokiran dan pemadaman di atap rumah. Diduga kebakaran ini terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Beruntung 3 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri keluar rumah. Di objek yang terbakar ini alhamdulillah hanya satu rumah saja, bisa tadi petugas bisa melakukan pemblokiran, jadi tidak sampai merambat ke belakang, kanan maupun kiri, jadi sudah bisa terblokir satu rumah saja yang terbakar. Satu rumah, itu seluruhnya bangunan Pak? Seluruh bangunan, karena memang ukurannya cuma berapa tadi itu? 6 kali berapa itu? 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Lihat bagaimana kabar yang tadi kita saksikan bersama juga menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu rumah warga berlantai 2 di pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat, Kerincing, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara berusaha memadamkan api yang menghanguskan seluruh isi dalam rumah di lantai 2. Kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada kipas angin yang berada di lantai 2 rumah dan jarang dimatikan oleh penghuni hingga menimbulkan percikan api. Terjadi kebakaran ini karena dari listrik dari kipas angin. Menurut warga, kipas angin karena terlama panas mengakibatkan muncul percikan dan terbakar. Kami mengerahkan 8 unit, jadi 5 pompa, 3 penunjang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena penghuni rumah langsung keluar menyelamatkan diri begitu melihat api membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, usai menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata, Satgas Damai Kartens kini mengejar pimpinan KKB Yapen, Sefnat Marani. Sefnat Marani masuk daftar pencarian orang atau DPO Polres Kepulauan Yapen atas kasus pembakaran polsek dan penganiayaan warga sipil. Upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Kepulauan Yapen terus dilakukan. Satgas Damai Kartens kini mengejar Sefnat Marani, pimpinan kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Kepulauan Yapen. Kelompok Sefnat Marani memiliki 30 orang pengikut dan memegang 4 pucuk senjata api rakitan yang selama ini digunakan untuk meneror warga sipil dan juga aparat. Sefnat Marani masuk dalam daftar pencarian orang Polres Kepulauan Yapen atas sejumlah kasus, diantaranya pembakaran Polsek tahun 2013, penyerangan warga sipil dan TNI Polri tahun 2020, serta pembakaran alat berat pada tanggal 29 Mei lalu. Terakhir yang termasuk pembakaran eksavator tersebut, kemudian juga ada pengancaman juga. Dan memang ada beberapa laporan polisi, termasuk juga beberapa laporan polisi yang lama. Salah satu kelompok tersebut adalah pelaku pengerusakan polsek tahun 2013 juga, dan beberapa laporan polisi lain. Sebelumnya, Satgas Damai Kartens menggerebek markas KKB di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwo. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 pucuk senjata rakitan jenis pistol, bendera bintang kejora, dan sejumlah dokumen Papua Merdeka.
Sementara itu pemirsa, tidak tertutupnya palang pintu kereta. Satu pengendara sepeda motor serta penumpangnya nyaris tertabrak kereta komuter lain Jalan Alas Tua Kalideres, Jakarta Barat. Meski keduanya selamat, namun sepeda motor ringsek usai terseret kereta. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor beserta penumpangnya hendak melintasi perlintasan kereta api di Jalan Alas Tua Kalideres, Jakarta Barat. Saat ingin masuk ke perlintasan ini, sang pengendara motor terkejut melihat kereta komuter lain yang sudah dekat, langsung menjatuhkan motornya hingga nyaris tertabrak kereta. Menurut keterangan saksi mata, perlintasan yang menghubungkan wilayah Kalideres dengan Cipondoh, Tangerang ini memiliki palang pintu kereta yang dibuat swadaya oleh warga. Namun saat peristiwa ini terjadi, palang pintu tak ada yang menjaganya. Pintu sebelah situ nggak ditutup atau emang nggak ada penjaganya? Nggak ada yang jaganya. Nggak ada yang jaga. Iya, ini doang ada jaganya, Bang. Berarti pintu cuma satu yang dijaga? Bisa jaga sini. Nggak bisa sih, 5 orang. Tapi biasanya ada yang jaga biasanya? Biasanya ada. Meski sang pengendara motor serta penumpangnya selamat, namun sepeda motor korban ringsek usai terseret sejauh 20 meter. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, akibat pecah ban, sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan ekor kambing kurban mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Ngawi, Solo. Akibat kecelakaan tersebut, 2 penumpang terluka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut 50 ekor kambing kecelakaan tunggal di kilometer 579 Tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi. Akibatnya, 2 penumpang yang merupakan pemilik kambing mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 ekor kambing mati akibat terlempar. Menurut pengemudi pick-up, Heru Prabowo, kecelakaan terjadi akibat 2 ban di bagian belakang pecah saat mobil sedang melaju. Pecah ban dua-duanya, Bro. Pecah ban dua-duanya? Kecepatan berapa? 90. Ada berapa orang yang di belakang tadi, Pak? Yang di belakang tadi 2 orang. 2 orang. Ini rencana mau kemana? Mau ke Solo. Mau ke Solo. Oh. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang tiba di lokasi kecelakaan langsung melakukan olah TKP. Kendaraan naas tersebut diamankan di unit Laka Lantas, sementara muatannya dipindahkan ke kendaraan lain dan melanjutkan pengirimannya ke daerah Solo. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi melimpahkan kasus kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara dan setelah memeriksa beberapa saksi serta rekaman CCTV, polisi menemukan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. Setelah menetapkan pengemudi mobil berinisial OS menjadi tersangka dalam kasus tabrak lari yang menewaskan seorang pemotor di gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur, kini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melimpahkan kasus tersebut ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan dari beberapa orang saksi dan pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi mobil. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, pengemudi mobil berinisial OS diduga melakukan tindak pidana umum, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan pihaknya pun sudah melimpahkan kasus tersebut kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Secara khusus tadinya kan itu didugaannya Laka Lantas, tetapi setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mau yang saksi tersangka maupun saksi yang melihat maupun CCTV dilakukan gelar, para penyidik ini meyakini bahwa ini adalah pasal tindak pidana, yaitu masuk ke pasal 338 yang tadinya kita di lalu lintas ke 311 tetapi tidak masuk, sehingga kita limpahkan ke Reskrim. Sebelumnya viral di media sosial rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil pelaku yang menabrak dan melindas seorang pengendara motor di gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur.
Setelah menabrak dan melindas korban, pelaku pun tak menghentikan kendaraannya dan kabur ke arah tol menuju Cawang. Ya pemirsa, ribuan perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Mereka menagih janji bupati yang akan menaikkan upah sejak 2 tahun yang lalu. Alun-alun Kabupaten Sidoarjo sejak Selasa pagi dipenuhi ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa. Mereka melakukan aksi menuntut peningkatan kesejahteraan. Ribuan kades dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ini menuntut janji Bupati Sidoarjo yang akan menaikkan kesejahteraan perangkat desa. Para perangkat desa Sidoarjo ini juga meminta Bupati Sidoarjo untuk menaikkan besaran tunjangan purna tugas yang diberikan kepada mantan kepala desa yang sudah tidak menjabat. Mereka menuntut gaji dan upah kades sebesar 5 juta rupiah per bulan, upah sekretaris desa 3,5 juta rupiah per bulan, dan upah perangkat desa sebesar 3 juta rupiah per bulan. Dia juga menjanjikan akan memfasilitasi perangkat desa setiap tahun. Tapi fakta kenyataannya di tahun 2003 enggak. Maka dari itu kita nggak bisa ngomong lagi. Saya sampaikan ke teman-teman, inilah yang terjadi. Bentuk kesejahteraan itu apa, Pak? Termasuk silahkan yang kemarin 190 dinaikkan 75. Sementara untuk tunjangan purna tugas perangkat desa menuntut 50 juta rupiah per desa. Sayangnya dalam aksi demo itu, Bupati Sidoarjo tidak menemui massa secara langsung. Akhirnya perwakilan massa melakukan pertemuan di pendopo Kabupaten Sidoarjo hanya dengan sejumlah pejabat kabupaten. Dari Jawa Timur kita beralih ke Sumatera Utara pemirsa. Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Medan terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian saat berunjuk rasa menolak rekannya dikeluarkan dari kampus. Kericuhan ini terjadi saat pendemo berusaha menerobos masuk area kampus. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di kampus Unpri, Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Dalam unjuk rasa ini, mereka menolak 3 rekannya dipecat usai melakukan protes parkir berbayar di kampus Unpri, Medan. Dengan membawa spanduk berisikan tuntutan, mahasiswa berorasi dan menyuarakan tuntutannya kepada pihak rektorat kampus. Mahasiswa menilai tindakan kampus melakukan pemecatan terhadap mahasiswa yang melakukan protes merupakan penggerusan demokrasi di ruang kampus, berupaya pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Unjuk rasa memanas setelah mahasiswa membakar ban dan memaksa menerobos masuk ke dalam area kampus serta meminta penjelasan rektor. Tarik-menarik dan saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dengan petugas kepolisian. Bahkan seorang mahasiswa sempat terjatuh dan pingsan akibat terjepit. Sebelumnya ada kebijakan parkir berbayar. Parkir berbayar ini sangat meresahkan mahasiswa sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Menggelar diskusi, beraspirasi, mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi atau satu aspirasi sama saya. Singkat cerita saya mungkin dimata-matai dan dituduh sebagai provokator awalnya. Sehingga pada saat itu saya dapat ancaman DO dan terakhir memang sudah di DO. Berorasi selama lebih dari 2 jam, namun tuntutan pendemo belum juga dipenuhi. Massa akan melakukan aksi lanjutan hingga pemecatan atau drop out rekannya dicabut oleh pihak kampus. Ya pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan akan terus meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.